Ini Bu sebagai contoh. Ini saya ambil sebagai sampel. Nah ini contoh Bu. Ini contoh dua orang, si A dan si B. Si A dan si B sama-sama minum air putih. Satu air putihnya, mohon maaf saya pakai yang ini. Ini air dari sini. Oke, ini air putih satu. Oke. Ini air putih satu di sini. Sekarang tadi saya katakan, ini ada yang namanya apa? Tahu di rumah itu ada? Dari ini kita anggap sebagai oksidan, sebagai penyakitnya. Ibu-ibu tadi sudah merasakan kepas. Nah ini ibu-ibu nih, satu minum air ini, satu minum air dari sini. Ini saya masukin. Ini sebagai oksidannya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Volume airnya sama, jumlah tetes betadinya sama Bu, nggak ada tipu-tipu ya, sama, cuma bedanya air. Nah sekarang kita lihat Bu, apakah air yang mana yang memiliki karakter ada antioksidannya? Ya kan, ini airnya kuning, ini bersih, benar ya Bu ya? Ini menunjukkan bahwa airnya ada apa? Ada yang namanya antioksidan Bu. Tadi saya sudah teteskan oksidan, saya kasih antioksidannya Bu, sehingga airnya tetap bening. Sehingga kalau kita, ibu rajin konsumsi air dari sini, kebas-kebasnya bisa hilang Bu. Pengen nggak Bu, kebas-kebasnya hilang? Jangan sampai terjadi sesuatu pada kita yang jadi menimbulkan masalah kesehatan, ya kan? Nah, karena kadang-kadang Bu, bukan hanya kebas-kebas yang datang, kadang-kadang mulai datang kolesterol, asam urat, hipertensi, gula mulai tinggi, nggak Bu? Nah, itu Bu penyakit-penyakit awal-awalnya sebelum penyakit sesungguhnya datang. Nah, dengan konsumsi ini secara rutin, contohnya orang ini tadi udah mulai masalah penyakit ya, tapi dia minum pakai air ini bisa kembali jernih. Artinya oksidannya tadi diikat Bu dengan yang namanya mikrokluster, dengan antioksidannya dia ikat, dia buang. Jadi kita minum kan dari dalam Bu, itu membersihkan. Sehingga tubuh kita tetap menjadi yang namanya sehat. Nah, dari mana oksidan itu? Bisa jadi dari air minum Bu. Contohnya seperti apa? Itu saya contohkan. Bu, contoh air yang kita minum udah tepat belum? Soalnya ibu-ibu nggak ada bawa air putih ya dari rumahnya ya. Nah kita contohkan aja airnya yang ini aja Bu. Oke, ini kita contohkannya, ini kita teteskan. Oke, ini satu. Terus ini satu ya Bu ya, air yang tadi juga. Arisan sih di rumah Mbak Sri, arisan. Oke, dengan volume yang sama. Oke, Bilang, nah, bilang Mbak saya Sri punya ya, Bu alat, namanya ini Bu, ini alatnya. Nama alatnya adalah pH 0 Bu. Ini untuk menguji kadar pH dalam air minum kita. Jadi nanti standarnya itu seperti ini Bu. Kalau airnya nanti di sini, ini acid atau disebut dengan asam. Tapi kalau nanti warnanya di sini berubah jadi warna biru atau ungu, ini airnya disebut dengan alkali atau basa. Oke, gampang. Saya teteskan aja Bu. Ini dua airnya tadi. Satu, ini air yang di sini tadi. Enggak. Bu, lihat ya. Ini airnya. Ini. Jadi bisa salah satu oksidan yang masuk dalam tubuh kita atau radikal bebas yang masuk dalam tubuh kita berasal dari sumber air minum. Belum lagi dari udara, dari makanan dan lain-lain. Nah ini kalau kita konsumsi, nah kita bisa netralisir Bu. Kalau kita konsumsi dokter motor, kita bisa netralisir dia. Langsungnya Pak, itu langsungnya. Jadi saking asamnya tadi agak sedikit lama Bu kita untuk bisa menetralisir. Ini airnya sangat asam.
Jadi kalau kita konsumsi dalam jumlah yang banyak, ini akan mulai bermasalah pada kesehatan kita. Nggak sekarang tuh. Oksigen makin numpuk di dalam tapi nggak pernah dibersihkan, lama-lama kebas-kebas kita makin nyata, Bu. Contohnya, kadang-kadang ada orang yang bawa sepeda motor tiba-tiba udah kaku, megang pisau kaku, atau kadang-kadang seperti ini. Seperti itu. Nah, dan luar biasanya lagi, Bu, dia udah mengandung yang namanya gas hidrogen, Bu. Jadi kita bisa uji. Nah, ini bagus ke bunga. Ya. Ini kita bisa uji, Bu. Ini ada gas hidrogennya. Nah, caranya gimana? Ini kan tadi kan, ini Bu bisa dengar ya. Para dengar suara seperti itu, Bu. Nah, pakai gas ini ada hidrogennya, Bu. Jadi ini kita masukkan sini. Oke. Nah, kita tes apa bedanya dengan air yang ini lagi, kita tes, Bu. Ya. Dengan air biasa. Oke. Nah, ini nanti saya bisa tes lagi, Bu. Banyak tes kita bentuk. Ini, Bu, namanya hidrogen reagent. Jadi kalau saya teteskan ini seperti kayak tosinnya tadi. Ini saya teteskan. Anggap tosin itu masuk ke tubuh kita. Kita biarin aja, Bu, ya. Kita biarin saja. Antioksidannya langsung bereaksi, Bu. Langsung bening. Ini kita teteskan lagi, Bu. Dia langsung mengikat zat racun yang masuk, atau seperti ini reagent yang masuk, dia langsung ikat, dia langsung bening. Ini enggak. Jadi ini luar biasa sekali. Bagi ibu-ibu yang tertarik untuk tidak merasakan kebas-kebasnya lagi, ini saatnya, Bu, kita bisa bersihkan dalam tubuh kita dengan rutin konsumsi air minum, bukan obat, Pak. Kayak seperti Bapak bisa misalnya untuk stroke segala macam, kalau ada yang kita dibatasi jumlah minumnya, hidrogen ini bisa kita dapatkan dengan cara inhalasi juga, Bu. Dengan cara inhalasi, dengan cara apa? Seperti ini, Bu. Kita bisa pakai selang inhalasi. Jadi seperti orang mengandungkan oksigen, ini bisa kita hirup, tapi yang kita hirup bukan oksigen, tapi hidrogen. Dok, dari mana hidrogennya? Dari pemecahan molekul air, Bu. Rumus kimia air apa? H2O. Dia mampu memecah rumus air tadi menjadi OH plus dan H+. Sehingga ada hidrogen. Jadi kalau ibu konsumsi setiap hari, ini secara rutin, ini akan terlihat secara rutin. Jadi kebas-kebas ini mulai teratasi. Siapa yang paling sering, Bu, masakan kebas-kebasnya? Nah, ibu umur berapa? Sama ya, Bu, ya? Ibu umur? Ibu? Kepala 5 ya, Bu, ya? Kepala 5 itu rata-rata pastinya udah harus diservis, udah terlalu sering digunakan, tapi nggak pernah diservis. Nah ini, Bu. Saya gula. Ibu penyakit gula ya? Itu cermin-cerminnya, Bu. Pertama kebas-kebas, gula mulai naik, kolesterol mulai naik, asam urat mulai naik. Lama bertambah umur udah mulai. Awalnya mulut mereng, tapi nggak apa-apa, masih biasa. Lama sudah mulai tangan nggak bisa bergerak, nggak bisa diangkat, stroke ringan, Bu. Lama-lama semakin besar penyumbatannya bisa jadi stroke hemorrhagic, pecah pembuluh darah di otak, udah selesai, Bu. Nggak usah jauh-jauh, kita tadi baru saja ke tempat kenalan kita ya menderita stroke, dulunya pejabat besar di Pekanbaru. Stroke-nya udah hemorrhagic, Bu. Tapi masih mau usaha pakai. Nah, ini bisa inhalasi. Banyak, Bu, pasien-pasien saya yang mungkin kalau pakai obat dia udah nggak mau berobat dengan saya, tapi dengan adanya ini saya punya sebuah alternatif, mau berobat kembali, konsumsi stroke banyak teratasi. Salah satunya orang tua rekan saya itu, Pak Ali. Udah lama nggak bisa bangkit, pakai ini inhalasi, sekarang udah sehat, bisa kemana-mana jalan-jalan. Nanti beliau ceritakan juga. Bu Gusti juga dulunya sering apa, Bu? Keluhannya bersin-bersin, alergi, sesak napas. ya, sesak napas, asma. Bagi yang punya masalah asma ini juga bagus, Bu, pakai selang inhalasinya.
Itu dicolokkan kemana? Ya. Oh, dok, ada yang nanya itu coloknya kemana? Dimasukkan di botol nih. Iya Bu, Iya. nanti ada alatnya. Ini kan dia berupa mesin. Jadi nanti mesinnya dilepas. Airnya air biasa kita masukkan. Air Iya. biasa Bu. Oke, supaya lebih afdol, saya biasanya supaya lebih afdol ada botol-botol. Atau ini aja Pak. Jadi itu tuh pakai apa? Air biasa kita minum Enggak, kan. maksudnya bawahnya tuh kayak pakai baterai gitu. Oh ya, dia dicas kan. Yang Tapi kebas-kebasnya cas udah 4 sering jam. aja, yang ibu ini. Terus nanti pas penggunaannya udah penuh baru kita Boleh Bu kalau mau sedikit-sedikit. Air minum masak itu kan? Bukan air Iya, makan Sedikit masak. bagi-bagi banyak. bisa air sumur, bisa air galon. Bu, ini airnya ya. Ini saya masukin ya. Lihat Ibu ya, saya masukin ya. Oke. Ini saya masukin. Air putih Bu. Nggak ada rasanya, nggak ada apa ya, air putih. Iya, ada rasanya. Gitu loh. Tak pakai gula, betul. Oke. Jadi Udah Bu ya. Nggak Ini saya bayang tekan. teh. Kita buat lagi airnya. Nanti kita uji lagi Bu tes hidrogennya tadi. Tadi jangan-jangan entah air apa. Ini mau lihat ini lebih menguap. Kenapa dia lebih besar Ya, uapannya? ada Karena powernya, Kak. Ini asam. Jadi nanti hilang tuh asamnya. Bisa hilang bos. Nah ini kita coba lagi nanti dengan karena dia ini sistemnya pakai timer 5 menit dia akan mati sendiri. Dalam waktu 5 menit dia akan mati sendiri. Nah nanti kita coba ada lompatnya lagi. Ini ya Bu ya. Apa bedanya dok? Ini sama yang botol merah. Oke. Bagus sekali pertanyaan. Nah, oke. Apa bedanya dok ini dengan ini? Kadar hidrogennya lebih tinggi ini. Karena ini sistem mesin dan ketahanan jauh lebih lama. Kalau Ini bisa kita 25 beli cuma tahun, botol ini itu 2 yang tahun. dibeli. Iya. Nah, jadi botolnya aja Kak. Ketahanannya jauh lebih lama. Harganya nanti disampaikan. Ya nanti ini kita bisa uji, kita lihat ini pakai air yang di sini nanti kita lihat Ada. ada nggak dia Iya, ada. mengandung hidrogennya nanti kita tes. Ini pakai yang biru. Mampu nggak dia benar nggak bahwa yang saya masukkan ini air biasa air apa aja yang penting yang mau kita minum. Ingat Bu, yang mau kita minum jangan air hujan ibu tampung. Jangan air keran yang ibu tampung karena itu sangat berbahaya sekali Bu. Ini aja yang sudah dimasak sifat pH-nya masih asam, yang sudah dimasak loh Bu. Karena memasak air itu hanya untuk bisa membunuh kuman. Oke, nah ini kita sambil menunggu ini. Nah, ada pertanyaan lagi Bu sebelum kita sambil menunggu itu? Untuk selangnya tuh, Oke, untuk selangnya, kenapa Bu? di mana ditaruh? Nah, nanti ada alatnya Bu. Ini alatnya. Ini adalah alat tambah. Baterai ya dok? Pakai baterai Bu, dicas nanti. Ini dicas. Cas HP. Nanti dia udah satu paket Bu, ada ininya, ada ngecasnya mungkin boleh dikeluarin Pak. Ini Pak barang baru kita mana? Jadi kalau selang itu kayak kita pakai apa tuh? Oksigen. Iya, kalau biasanya kan oksigen Kak. Kalau ini hidrogen dia. Hidrogen. Hidrogen dengan oksigen beda Ibu ya. Oksigen O2, hidrogen H+. Ini Bu. Dia udah dalam satu paket ini nantinya. Ya, di Iya. paket ini kita sudah ada semuanya, baterainya semuanya udah ada di dalam, ya kan? Nah, jadi nanti kita bisa pakai untuk selangnya ini nanti dipasangkan ke sini Bu. Ini alatnya. Ini alatnya. Pasang ke mesin Kak. Kasih air. Tinggal masukin Iya, buka mesinnya. botolnya. Masukin mesinnya. Selangnya ini dipasang di atas. Ini ada konektornya di atasnya. Ini konektornya Bu. Ini konektornya dimasukkan ke sini konektornya. Nanti tinggal dimasukin selangnya. Nanti bisa kita pakai. Seperti ini Bu, pemasangannya. Pernah Ibu lihat di rumah sakit kalau di ruang VIP Nah. oksigen? Oh, Ya, pakai seperti itu kalau PFI. ya, ini hidrogen. Enggak, kalau di rumah sakit kan ada oksigen, tabung oksigen nggak pakai. Jadi kalau oksigen itu kan habis isi ulang Pak. Kalau gini Bapak sambil nyantai sambil duduk, nanti bisa dipasang. Nanti airnya bisa diminum. Bisa nyambil nyantai untuk menggantikan sel-sel yang rusak tadi, melancarkan peredaran darah kita tadi, memperbaiki, memulihkan kesehatan kita. Bu Yul. Nah, jadi seperti itu. Kayak ini. Oke, ini selangnya nanti udah satu paket nih Bu sama ini. Kalau kayak ini itu keturunan. Selangnya sudah ada semua di dalam. Meninggal itu terus anak
Yang kerja masak itu. Oke, ada tanya lagi? Silakan Bu. Satu Pak, Ya, Ini produk mana Pak? Kita produknya produk Jepang. Ini sesak napas. Yang kawan teman-teman. kalau udah Jepang Pak, udah lah. Tapi kalau C Pak, aduh. Nanya dulu gitu. Ya. Saya udah pakai ini sampai 2 tahunan Bu. Pakai. Putaran kedua dok, Dio. harganya berapa ya? Oh iya sih, Pak. Oke Pak, sebentar ya Pak. Nanti kita coba baca harganya. Ini kita sambil misalkan. Ada sebelum harga, ada pertanyaan lain? Yang tadi dok, saya kan udah nontonin dok. Jadi yang tadi itu dari semutan, kan biasa, dari semutan, bas, aturannya, baru seperti ini. Ya gimana penjelasannya? Ada gula, ada Nggak ada, nggak ada? Kolesterol? nggak ada. Ini kolesterol kayak gitu, Hipertensi? seperti ya. Nah itu semuanya Bu, awal-awalnya mulanya Pak. Jadi dengan konsumsi ini Pak, dengan mengkonsumsi ini ditambah dengan inhalasi secara rutin kita gunakan sebelum tidur, ini dapat membantu menggenerasi sel-sel yang udah mulai rusak kayak di Pak tadi. Termasuk salah satunya adalah melancarkan kembali peredaran darah kita. Ranangnya untuk plak gimana tuh? Ya, untuk menghancurkan plak tadi Pak. Sehingga pembuluh kita jadi lancar lagi. Karena membuat penyumbatan itu adalah plak tadi. Plak itu penghasil plak itu bisa dari makanan, bisa dari radikal bebas yang numpuk di tubuh kita jadi plak. Oke, ini kita masukkan. Ini sudah selesai. Suaranya dengar. Ini saya tambahkan lagi ke sini. Kita buktikan ini benar-benar air biasa. Oke. Ya. Oke. Ini saya masukin. Ya, bisa dengan ini ya. Ini yang sebelum dimasukkan ke dalam sini, ini yang sudah dimasukkan ke dalam sini. Jadi sangat berbeda. Jadi air di sini benar-benar ya air apa yang mau kita minum kita masukin ke dalam sini dulu supaya menghasilkan gas hidrogen tadi Pak. Sehingga kalau kita masuk minum, kalau inhalasi kan langsung ke peredaran darah. Kalau minum kita langsung ke dalam organ tubuh kita sehingga peredaran darah kita menjadi lebih bersih. Plak-plak dalam tubuh kita dibersihkan. Yang berikutnya dok, berapa lama dia bisa menghancurkan plak? Alat kita kondisinya Pak. Ya. Masing-masing orang reaksinya beda-beda Pak. Saya punya pengalaman ada 1 bulan itu orangnya yang awalnya dia nggak bisa megang Pak. Orang. Jadi sebenarnya proses penghancuran plak-plak ini kan kita harus deteksi lagi Pak, harus periksa lagi. Apakah sudah hancur atau tidak. Nah sekarang apa kemajuan yang ingin kita capai? Contohnya Bapak misalnya pengen bisa berdiri. Nah banyak Pak, ada yang kasus-kasus seperti itu, ada orang yang kita terapi pakai ini 1-2 minggu aja sudah bisa jalan ya Pak. Kami datang ke rumahnya, Bapak mana? Itu Pak, dia Pak, astagfirullah mana? Itu Pak, udah berdiri Pak di depan. Stroke Pak, koma waktu saya datang posisinya Koma ya? ya. Dan mau dikembalikan ke Padang kemarin Pak. Dan itu terpingan atau Berat gimana? Pak. Terus berapa? Ini udah ada. Kalau kemarin itu rencananya nggak ada. Udah kata nggak ada apa. Ya itu. Alhamdulillah nih udah bisa jalan. Saya datang membesuk beliau. Mana bapak Bu? Bapak udah jalan. Dengan izin Allah ya Pak ya. Ya, Semuanya diizin Allah melalui ikhtiar ya. konsorsium Megafood. Karena pakai inhalasi tadi Pak. Inhalasi itu dia mampu melancarkan peredaran darah kita masuk ke dalam peredaran darah sehingga ya itu tadi plak-plak tadi itu hancur. Ya dok, agak ilmiah. Mekanismenya gimana itu bisa menghancurkan plak? Mekanisme untuk menghancurkan plaknya Pak. Benar kan? Mekanismenya ya kan. Rata-rata kan Pak terbentuk dari radikal bebas tadi Pak. Kolesterol segala macam itu tadi membentuk. Dengan adanya inhalasi hidrogen tadi itu mampu mengikat plak tadi Pak. Sehingga dia lama-lama menghancurkan plaknya tadi dalam peredaran Diikatnya ya? diikatnya Pak. Jadi mengikat komponen-komponen. Nah, hidrogen itu fungsinya adalah mengikat radikal bebas yang ada dalam tubuh kita, termasuk plak tadi. Dia mengikat, tapi dia. Nah, seperti itu
Nah, makanya sejauh mana plak itu sudah ada dalam tubuh kita, pastinya akan ada pemeriksaan lebih lanjut. Tetapi kadang-kadang kita nggak periksa Pak, tapi pakai target. Contoh, orang ini dia nggak mampu berdiri, kayak kita punya pasien kemarin yang dari Pak Ali juga, orangnya pada saat kita ketemuin yang memang sudah nggak ada rapat, tapi keluarganya masih pingin ikhtiar. Nah, kita kasih Pak, dia nggak bisa minum, oke nggak apa-apa, tapi bisa inhalasi, bisa kan? Bisa. Apalagi kayak Bapak bisa inhalasi, bisa minum. Ya belum kenapa pakai selang ya? Iya Pak, nggak bisa minum lagi, nggak bisa ini kan? Nah, kita pakai. Sama dengan saya. Sama kayak Bapak dulu ya. Pernah pakai selang, makan pakai selang, minum pakai selang. Seperti itu. Kita kasih inhalasi secara rutin 15 menit sehari, 15 menit sebelum tidur, 15 menit sebelum setiap hari. Begitu kita datang Pak, udah bisa bergerak dan udah minum. Kalau Bapak ini bagaimana mengatasi stroke-nya supaya bisa melakukan kemudian. Kalau di sini yang belum stroke, hati-hati Bu. Itu tanda-tandanya sudah ada. Bapak tadi udah cerita.